dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para keluarga, para tabiin, tak lupa kita selaku umatnya yang setia dan cinta terhadap ajarannya sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tapak Besi, Pak Haji ya. Yang terhormat para Wakasek, alhamdulillah, dan peserta dan Dewan Guru SMP Negeri 1 Patok Besi, serta Bapak Ade selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang ada di SMP Negeri 1 Patok Besi. Bapak dan Ibu, izinkan saya selaku pengajar praktik dalam kegiatan ini. Tadi yang sudah sampaikan bahwa nama saya Yusuf Gumelar. Saya unit kerjanya di SMP Negeri 1 Atap Karya Utama. Dalam kegiatan pendampingan individu ini merupakan rangkaian yang harus dilalui oleh calon guru penggerak. Barangkali kemarin 1 bulan yang lalu saya sudah datang ke sini 1 kali berdiskusi dengan CGP dan termasuk kepala sekolah mengenai harapan, kekhawatiran, serta dampak dari ada guru yang mengikuti program guru penggerak, termasuk mungkin dukungan dari rekan sejawat dalam Pak Ade sebagai peserta untuk mengikuti program guru penggerak ini. Nah, untuk pendampingan yang kedua ini adalah temanya yaitu memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti mungkin Pak Ade selaku CGP akan memaparkan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang telah disusunnya, baik itu selama pembelajaran di LMS maupun pembelajaran selama dengan pengajar praktik. Kemudian nanti juga akan merumuskan kalimat rumpang, ya. Mungkin dari Pak Ade akan ada pertanyaan kalimat rumpang yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu, dan juga melihat visi sekolah. Artinya visi di sekolah ini apakah sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu atau tidak, ya. Biasanya dalam penyusunan visi sekolah itu terkadang yang saya pernah lalui itu tidak pernah melibatkan guru, ya. Bahkan suka waktu saya menjadi kurikulum di SMP 4 itu kadang suka sendiri ya bikin visi itu, ya. Di KTSP itu bikin visi sendiri. Nah, jadi seharusnya dalam membuat visi sekolah itu harus melibatkan warga sekolah yang ada di sekolah. Selanjutnya nanti setelah ada visi yang tersusun itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Artinya visi yang telah dibuat itu harus perilaku kita itu harus mencerminkan dari visi, baik itu siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga selaras antara visi yang dibuat dengan perilaku yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian agendanya yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, di sini CGP diharapkan setelah adanya visi sekolah yang telah kita diskusikan pada hari ini, dia mampu atau mau membuat prakarsa perubahan yang akan dia buat oleh si CGP. Prakarsanya ada apa? Perubahan prakarsa yang dia lakukan itu apa dalam selama mengikuti kegiatan program guru penggerak ini.
Kemudian nanti ke depannya itu mungkin setelah ada prakarsa perubahan akan ada program yang harus dibuat oleh CGP. Mungkin itu tahapan-tahapan diskusi yang akan kita lalui. Baik, itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kepala sekolah yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan Bapak dan Ibu guru juga mungkin terganggu dalam proses kegiatan belajarnya demi berjalannya kegiatan guru penggerak ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bapak PP, Bapak Yusuf Gumelar. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk Pak Haji Ahmad, disangatkan waktuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa yang sama-sama melaksanakan tugas kita, ya terutama khusus untuk program guru penggerak berarti ya. Yang seyogianya sudah bisa dilaksanakan pagi hari ini. Selamat datang juga kepada dari PP. Yang berikutnya juga saya ucapkan kehadirannya pada Bapak dan Ibu yang sudah ada di sini dengan segala sumber daya yang ada, terus relevansinya dengan kebutuhan lingkungan juga, termasuk juga kita mengharapkan bagaimana lulusan dari SMP ini ya tadi secara akademik bisa dipertanggungjawabkan, non akademiknya juga bisa bersaing dengan yang lain, sehingga memang perlu dirumuskan untuk mencapai tujuan itu. Sangat senang kok Pak dengan adanya forum ini, paling tidak membuka wawasan kita untuk bagaimana sih membuat visi misi yang benar itu. Saya sekali lagi berharap kepada Pak Ade terutama yang dari anak-anak muda atau yang penerus yang muda ini yang bisa lebih kreatif dan juga inovasinya lah memang lebih dari kita mungkin Pak. Dibanding kita ya tadilah referensi kita juga sangat terbatas, tapi kalau yang apalagi di guru penggerak, saya yakin referensinya lebih lengkap lagi nanti. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti setelah ini Pak Ade bisa ya tadi, kalaupun merubah tidak mungkin, tapi ini ada revisi yang baik, bagaimana dengan sumber daya yang ada di kita, baik dari lingkungan, dari sekolah juga, termasuk masyarakat, sehingga ini kita membuat visi misi ini ya memang sesuai dengan apa yang ada, dengan sarana prasarana kita juga nanti yang bisa mendukung ke arah sana. Sehingga mudah-mudahan setelah ini kita sosialisasikan juga kepada rekan-rekan kita, sehingga terus terang saya ngakui lah, sampai hari ini mungkin ada guru juga yang belum tahu apa sih visi misi sekolah kita kan gitu. Karena memang tadi kesalahannya dipasang juga tidak, dirapatkan perumusannya juga tidak. Seharusnya memang ini tugas saya untuk merumuskan ini bersama Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Itu saja mungkin Pak Ade, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik dan bisa menghasilkan visi misi yang untuk revisi juga relevan dengan keadaan sekarang. Itu saja mungkin Pak Yusuf, sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas sambutannya Bapak Haji Ahmad. Untuk selanjutnya sebelum ke acara diskusi, saya akan sedikit menampilkan tayangan. Di mana asa aneh tempatnya.
Bisa diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ades Hendi SPD, calon guru penggerak angkatan 11, unit kerja SMP Negeri 1 Patok Besu, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan berdiskusi mengenai visi guru penggerak dalam pendampingan individu yang kedua. Berikut adalah mahakarya dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno, yang dituangkan dalam sebuah puisi. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, Keningali, gunung nanya. Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebek, dan gunung yang lain. Biasa masalah terkinya. Aku melihat Indonesia. Iya besar berarti. Jikalau Ya, aku Bang, mendengarkan lagu-lagu yang berburu dari Batak, Satu KW. Dua. bukan lagi lagu Batak yang didengarkan. Suruh dikat aja Bu. Aku mendengarkan Indonesia. Mangga. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Untuk 17-an deh Bu Yo. Guru piawalan baca Aku puisi mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Elio dari Maluku, Tapi harus karya sendiri. bukan lagi aku mendengarkan lagu Elio. Aku mendengar Indonesia. Pak. Yang nyanyi ada nggak kemarin? Gimana? Sekarang technical meeting. Kalau aku mendengarkan diriku tutup, menyanyi di pohon itu angin yang selesai. Jam 1. Padahal mah Bukan lagi aku mendengarkan burung di SMP iya di Subang. Aku mendengarkan Indonesia. Enggak sih. Ya kalau ada mah. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Di masa kecil, setiap anak itu mempunyai harapan dan Pernah jadi sekdi. Bukan Putusin Najra ya? begitu juga saya di waktu kecil mempunyai cita-cita yang saya tuangkan dalam puisi yang saya tulis waktu SD kelas 3. Santinya rambut Cita-citaku pada tangga semangat karya Ades semangatnya. Hendi. Biar aku anak seorang petani, BKSDM jadi ku ide di gentos aja. aku ingin menjadi seorang guru.
Aku ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu Pak Ade waktu kecil atau anaknya Pak Ade ini? Adik kecil, Pak. Dia adalah seorang petani. Tapi aku ingin menjadi seorang guru. Dan kubaktikan hidupku di negaraku yang dicinta. Pak Ade kan orang bahasa, orang matematik. Aku nanti menjadi guru. Akan mendidik anak. Aturannya kedah hiji. Terima kasih banyak. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara diskusi, tadi udah ada visi dan misi, kemudian ada cita-cita saya waktu kecil. Dan untuk ice breaking hari ini, nah saya akan menanyakan untuk ice breaking hari ini berkaitan dengan cita-cita waktu kecil ibu dan bapak. Apakah cita-cita ibu dan bapak terlaksana sampai hari ini atau tidak? Dan kalau tidak terlaksana, kenapa? Ya, langkah apa yang telah dilakukan? Mau ada tunjuk atau ibu bapak yang mengajukan sendiri, termasuk punten, termasuk ke bapak kepala sekolah Boleh juga. saya dulu lah. Oke, siapa? Terima kasih banyak Pak Keren. Mangga Pak, silakan cita-citanya. Nggak, maksudnya cita-cita kecil. Cita-cita kecil, apakah cita-cita bapak waktu itu terlaksana? Kalau terlaksana, kenapa? Kalau tidak pun kenapa? Oh. Apa halangan dan hambatannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai harapan mungkin ya, cita-cita kecil kan dulu nggak kayak seperti sekarang, lebih terbuka, lebih terarah juga. Karena saya dulu itu sering bukan mondok ya, nginep di musola, juga ada guru ngaji idola kita juga. Ya akhirnya saya punya keinginan jadi ustadz sebenarnya. Cuman jadi berbeloknya 180 derajat. Kenapa? Waktu itu terus terang saya senang yang sifatnya religi, terus senang juga mempelajari ya tadi ilmu-ilmu agama sebenarnya. Cuman begitu saya lulus dari SMP waktu itu, keinginannya masuk ke STM waktu itu, nggak ke pesantren, karena melihat dunia kerja juga. Tapi di luar dugaan ada yang memasukkan saya, ya paman berarti itu di SGO. Jadi ini tiga-tiganya sangat berjauhan dari ingin mondoknya, mau ke STM terus masuk ke SGO. Karena kita dulu juga ya biaya juga ya memang oleh orang lain juga, akhirnya ya kita ngikuti saja lah, nurut. Begitu masuk di SGO ya memang jauh sekali yang dipelajari. Kalau di PGA mungkin masih relevan ya untuk di religinya, tapi untuk di SGO itu kan kita sudah khusus waktu itu, kebutuhan di guru olahraga sangat mendesak waktu itu. Akhirnya masuk di situ, tidak lama kemudian ya sudah terjun di sana. Saya juga ya lama-lama senang juga di olahraga. Satu, keinginannya yang penting sehat dulu badan. Yang kedua juga melihat prospek ya. Prospek itu harapan kita melihat dunia olahraga waktu itu, kita lebih luasnya paradigmanya ya lebih luas ke atas. Ingin menciptakan ya tadi, mencetak atlet-atlet yang berprestasi, artinya bukan hanya lokal kita. Begitu sudah terjun langsung jadi guru olahraga. Dulu saya mengajar di SD di Margasari 2 Pak. Begitu saya kurang lebih berapa ya, 5-7 tahun lah, itu ada tawaran masuk di Mutasi. Waktu itu ada dengan Bu Nuri kalau nggak salah. Saya masuk di SMP, begitu masuk di SMP juga saya mengajar di SMA juga, sampai saya dipromosikan jadi kepala sekolah itu kurang lebih 17 tahun ngajar di SMA itu dengan di SMP. Nah, tujuan saya mencetak atlet tadi ya memang kesampaian juga Pak De. Alhamdulillah. Kalau tujuan udah berjalan, tapi tujuan masa kecilnya dengan sekarang itu jauh sekali kan gitu.
Prestasi di olahraga kita mencetak atlet itu ya untuk di tingkat SMA waktu itu kelompok umur kita masuk di Jabar Junior, kita masuk final dengan Tektona itu kedua. Terus putrinya juga kita masukkan 2 pemain kita ke Tektona juga. Nah, memang kalau keinginan setelah itu ya dengan ilmu yang kita miliki relevansinya tercapai. Tapi kalau dihubungkan dengan tadi yang masa kecil, kenapa ini sampai jauh belotnya 180? Ya tadi yang mempengaruhi lingkungan kita berbeda juga, terus kita juga ngikuti program yang lain bukan kehendak kita. Ya mungkin anak sekarang juga kayak gitu. Satu sisi dia ingin ke sini, di sisi lain ada yang mengarahkan ke yang lain. Tapi kalau kita berpikir jernih ya, dimanapun kan sebenarnya bisa kita lakukan tanpa harus tadi mempelajari ilmu agama juga sama. Cuman mungkin untuk lebih jauh mendalami itu kayaknya sekarang jauh sekali memang. Nah mudah-mudahan yang seperti ini bisa jadi contoh juga, kita lebih bijak mungkin kepada anak-anak kita untuk menentukan tadi apa sih bakat dan minat mereka, terus apa sih cita-cita mereka juga, sehingga ya sebenarnya enjoy saja, saya juga ya enjoy saja kalau sudah dilakukan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang cita-cita kita ini dengan harapan orang tua juga, atau orang tua juga mengerti juga tentang keinginan kita, ini akan lebih nyaman mungkin dibanding tadi awal-awalnya kan kita bermasalah. Tapi setelah kita ada di situ, ya mau gimana lagi, kita harus adaptasi juga dengan keadaan, sehingga sampai hari ini artinya nyaman saja lah. Itu saja mungkin Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji, cita-cita masa kecilnya yang namanya alhamdulillah pencapaian sampai ke hari ini tidak ada penyesalan dari cerita Pak Haji, alhamdulillah. Nah buat berikutnya bapak-bapak udah, berarti ibu-ibu dulu. Dari 4 ibu-ibu ada siapa? Lebih unik ibu-ibu mah. Ya udah. Buat berikutnya berarti apa halangannya, apa hambatannya? Dipersilahkan ke ibu kesiswaan, mangga silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu. Karena itu sangat tidak sesuai gitu. Ada keinginan waktu itu kita masihnya di kampung nih, benar akhirnya. Karena kita kalau acara maulid di kampung itu kalau dibeli. Terus terang kalau ada acara maulid saya suka suruh, padahal kalau bisa saya akan beli. Karena ada bimbingan, jadi suruh gitu kori. Saya ketawa kan? Berarti nanti saya coba. Ya, begitu itu. Jangan dicoba. Namanya ini buat saya SD di bawah kelas 6, Pak, jangan dicoba Pak ini. Karena itu bagus banget Ustaz yang memotivasi saya tidak punya potensi apa-apa, tapi ditumbuhkan sama dia sampai saya resep banget itu Pak. Kalau pas saya tadinya bener apa kagak itu amal itu ditumbuhkan sampai kalau itu ada belajar ya udah bener ada belajar itu, karena memang bukan forum besar itu Pak, di kampung ya forum ini aja kayak ada usaha ditampilkan sampai terbesit enak jadi kori gitu. Udah. Tapi nggak dilombakan nggak? Enggak, angka eta doang Pak, ini memunculkan, tapi saya sampai memunculkan itu sampai kalau Bapak lewat kalau Bapak lewat kampung ini ada suara Yudi yang ngaji, jadi makin bangga kan pengen daripada Allah kembali lagi tadi kasih Bapak tahu kan kata Yudi benar sampai kemudian itu. Nah pas yang sanawiyah dan dulu kan sanawiyah dan sebagainya kan melihat pelajaran ada nahu, ada sholat, ada ini, ada itu, akhirnya kan ada WD ibu mendalam ke situ, itu pun cuma sekali sampai di situ, ngajinya karena berfokus gitu. Yang pertama ya dengan diri ini. Enggak, malahan fokus ada mendengarkan. Gitu, itu yang tidak tercapai. Akhirnya kalau jadi guru mah. Enggak, tapi ke sanawiyah jadinya. Oh kagak. Soal mantek ini itu ono lah. Berarti nakal juga ya. Terus tidak mendalami saya gitu menyerah. Kedapnya Pak.
Siap, terima kasih banyak Bu Yuli atas cita-citanya. Atur nuhun, sebelum diskusi ada kesepakatan dulu. Yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga izin ketika keluar ruangan, yang ketiga boleh makan dan minum walaupun seadanya punten. Kemudian mungkin ada tambahan dari Ibu Bapak buat kesepakatan diskusi hari ini. Pulang cepat. Sebelumnya sebelum dilanjut ke susunan acara diskusi, pembukaan tadi alhamdulillah udah dibuka sama Pak Yusuf juga dan untuk pengantar tujuan. Dan selanjutnya sebelum melengkapi dan berumusan kalimat rumpang, saya pribadi akan ngasih sebuah lembar kertas yang kertas di sini adalah kosong, ya, nggak tahu nanti akan diisi apa. Punten Bapak ini, termasuk Pak PP juga ada pasien. Punten kertasnya dibagi dua, disobek. Punten adek miwarang ka Ibu Bapak. Punten bisa, saya maksud dibagi dua. Kita bermain sulap hari ini. Disobek menjadi dua, punten. Disobek. Yang satu taruh di kanan, yang satu taruh kiri. Pertama yang kanan dulu, punten. Guru malas, yang kanan punten, yang tadi dihapus. Guru malas. Guru sombong. Yang kanan, guru malas, guru sombong. Yang kiri, murid rajin, murid berprestasi. Yang kanan, kepal dengan yang kanan, gulungkeun. Yang kiri dengan yang kiri, kepal. Simpan di dada. Punten tarik mibarang. Silahkan yang menurut Ibu Bapak lempar ke belakang yang mana? Dalam hitung ketiga, lempar yang menurut yakin Ibu Bapak lempar ke belakang. 3, 2, 1. Harus satu yang dibuang. Oke. Oke. Sebelumnya ada tunjuk ya. Pak Tarif punten, yang Pak Tarif pegang apa? Oh, yang dilempar satu Pak. Yang dipegang itu punten buka Pak Tarif. Apa yang dipegang sama Pak Tarif? Salah lempar tadi. Guru malas, guru sombong. Kenapa Bapak menyimpan di dalam hati Bapak? Alasan Bapak kenapa Bapak menyimpan itu? Salah lempar. Oke, salah lempar. Bu Ois, punten, apa yang Bu Ois lempar? Yang sebelah kanan. Punten kalimatnya apa? Boleh diambil Bu, punten? Guru sombong. Kenapa Ibu membuang itu? Ya harus dibuang dalam diri kita sebagai seorang guru, sifat malas dan sifat sombong. Karena kalau bagaimanapun kita harus memberikan teladan pada peserta didik kita agar berperilaku yang baik. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Ois. Mungkin itu saja. Buat berikutnya kita menyusun kalimat rumpang. Mudah-mudahan nanti kita mewujudkan apa itu harapan murid, apa keinginan murid. Sebelumnya ke visi sekolah. Nah, visi sekolah ini di sini kebetulan Ade pribadi udah izin ke Pak Tarif, cari di KSOP ada di buku 1 itu visi sekolah kita. Terciptanya warga sekolah yang kuat, di mana kuat di sini kreatif, unggul, amanah dan takwa. Nah, di sini kebetulan saya setelah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana di sini untuk visi guru penggerak sendiri, punten di sini tidak maksud untuk merubah visi sekolah, tapi saya pribadi belajar membuat visi yang benar itu yang kayak gimana. Hanya dengan menggunakan metode inquiry apresiatif, di mana di sini di suatu instansi itu kurang lebih kegiatan yang sudah berjalan, yang sudah bagus itu tidak dirubah, tapi menambahkan. Apa sih kekurangan? Karena setiap tahun itu pasti murid itu berubah.
Mungkin tahun sekarang murid yang kelas 7 seperti ini. Mungkin tahun kelas 7 berikutnya kebutuhan mereka juga berbeda. Makanya kalau nggak salah, lebih bagus PC itu lebih bukan setahun sekali ya, minimal 3-4 tahun itu ada penambahan. Ya, biar berjalan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, di sini kemudian untuk metode sendiri untuk PC guru penggerak yaitu Bagja. Dimana jujur kemarin sebelum mempelajari modul Bagja, yang pikiran saya kira itu nama bapak-bapak Bagja. Ternyata Bagja itu yang pertama buat pertanyaan utama. Jadi di sini apa sih yang akan kita buat? Misalnya saya kalau membuat perubahan untuk sekolah, apa yang harus saya lakukan? Kemudian A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini ketika kita udah pertanyaan utama, jadi kita apa sih buat kedepannya? Kemudian gali mimpi, bermimpi setinggi-tingginya. Kalau udah terlaksana, kita budak urang teh, anak didik kita itu akan seperti apa ketika sudah menerapkan tersebut, ya. Kemudian jabarkan rencana. Nah, di sini uraikan. Kalau visi berarti ke misi, panginten. Dijabarkan nih rencana kita apa, kemudian baru kita eksekusi, kita laksanakan, ya. Dilaksanakan untuk dari setelah di rencana tersebut berjalan. Nah, inilah visi guru penggerak yang saya buat kemarin, yaitu mewujudkan generasi muda yang berakhlak, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Ya. Karena punten di sini tidak sedikit walaupun untuk anak SMP berkaitan dengan gadget itu punten guru BK walaupun termasuk emang agak riskan karena emang banyak hal-hal yang diambil negatifnya. Nah, tapi kita harus kompak juga, makanya antara sebagai warga sekolah harus bareng-bareng lah untuk ngeceknya. Nah, ini visi guru penggeraknya. Kemudian, untuk menentukan visi, kita harus berdasarkan dikaitkan dengan visi guru penggerak ke visi sekolah. Itu profil pelajar Pancasila harus terpenuhi dari 6 aspek. Generasi muda yang berakhlak, kreatif, inovatif berdasarkan profil Pancasila. Nggak harus menggunakan ada kalimat profil Pancasilanya, melainkan karena di sini kebetulan alhamdulillah visi kita yang kuat itu sudah mewakili yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, ya. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan, itu udah ada di takwa. Amanahnya berarti masuk ke, kemudian unggul masuknya ke kreatif juga. Kreatif ya, kreatif. Nah, di sini dari 6 aspek ini harus masuk, nggak harus semuanya, tapi minimal ada satu, ya, satu dimensi, nggak harus 6-6-nya. Nah, kebetulan alhamdulillah kuat itu sendiri udah kreatif, unggul, amanah, takwa. Ada 2 dimensi yang lebih menonjol. Nah, di sini diskusi di sini tidak merubah, tapi menambahkan yang ada. Kebanyakan punten pengalaman, kebetulan matematika sendiri itu ketika anak masih hoream belajarin bapak mah lieur, ngecebrek wae tanpa diskusi gitu, jadi tidak ada inovasi baru. Jadi kebetulan kemarin pas TPG ada bimbingan dari LPTK buat inovasi, minimal buat pembelajaran matematika itu berpihak pada murid. Walaupun kebetulan kemarin kelas 8 kan belum kurmer, ya. Tapi udah mulai terapkan dan alhamdulillah ketika refleksi sama anak-anak itu alhamdulillah Pak liur tapi menyenangkan. Pak hese tapi resep sih cenage. Yang tadinya nggak mau alhamdulillah, ya. Di sini menggunakan teknologi. Bu punten. Terima kasih. Pak. Yang termasuk apa sih pengertian kata yang kurang cocok atau memang yang bisa dipahami? Kebetulan dan harus lajeng ke naga. Nanggung. Di sini ada visi sekolah lembaran pertama, ada visi saya guru penggerak, kemudian prakarsa perubahannya. Di baliknya ada kalimat rumpang. Di sini cita-cita untuk murid.
lengkapi kalimat rumpang tersebut sehingga akan membuat, kalau menurut Ade pribadi yang pernah Ade buat, akan membuat kalimat yang indah. Akan membuat kalimat yang indah, yang dimana kalimat tersebut akan berpihak pada murid, ada kolaborasi antara kita dengan rekan sejawat, kemudian ada kolaborasi kita dengan anak, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Apakah murid saya painter KB dalam bidang apa? Apakah murid saya kumaha? Nggak jadi masalah. Yang penting saya memimpikan murid-murid misalnya yang semuanya berprestasi dalam bidang ini misalnya. Yang disesuaikan dengan kultur budaya di kita, kultur pantura. Menggali potensi dari anak, karena setiap anak itu punya keberagaman dan keunikan masing-masing. Diisi Pak Punten. Hari ini mengisi kalimat rumpang. Disesuaikan dengan kultur budaya kita, sesuai dengan kebutuhan murid. Pantura mungkin dengan daerah Cipendei, Pak Yusuf, panginten berbedanya, panginten. Jangan melihat dari anak-anak sekolah yang lain, tapi kebutuhan sekolah kita. Saya percaya bahwa murid, Ibu Bapak percaya muridnya seperti apa, punya potensinya gimana dari keragaman tersebut. Apakah harus digosok-gosok supaya si berlian itu menjadi mengkilat? Di sekolah saya mengutamakan. Jawabannya ada salah benar enggak? Nggak ada jawaban yang salah dan benar, Bu Punten. Tidak ada yang salah, tidak ada benar, karena ini sesuai dengan kondisi wilayah sekolah kita, keadaan murid kita, kebutuhan murid kita, yang nantinya dikaitkan dengan visi sekolah kebutuhannya. Murid di sekolah saya sadar, intinya kita tujuannya untuk keberpihakan kepada murid, yang sesuai dengan kultur sosial di wilayah Kecamatan Patok Besi. Dan saya dan guru lain di sekolah saya yakin, saya dan guru lain di sekolah saya paham. Oke, sambil jalan kita bacakan satu persatu lah, biar nantinya ada dari perbedaan tersebut kita diskusikan. Dimulai dari Punten Bu Apon, dibacakan kalimat rumpangnya sehingga insya Allah akan membentuk kalimat yang indah. Punten Bu Apon, mangga dibacakan. Saya memimpikan murid-murid yang punya kecerdasan hati, kecerdasan pikiran, dan kecerdasan finansial nantinya. Saya percaya bahwa murid bisa diajak berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa diberikan edukasi sesuai dengan edukasi yang dia butuhkan. Di sekolah, saya mengutamakan kepentingan siswa untuk mendapatkan haknya dalam perhatian. Murid di sekolah saya sadar bahwa guru adalah tauladan bagi mereka, dan mereka punya kemampuan di setiap siswanya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin siswa dan siswi di sekolah ini punya potensi yang tinggi yang harus diasah dengan cara yang bijaksana, karena dipengaruhi lingkungan mereka masing-masing sebelumnya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa lingkungan yang membentuk siswa di rumah berbeda-beda, sehingga butuh pelayanan untuk diarahkan sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Salah jengna ke Bu Lilis, mangga Bu Lilis punten dibaca. Saya memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah. Saja. Amin. Saya percaya bahwa murid semuanya baik, tidak ada yang bodoh atau nakal, yang ada cuma kurang perhatian. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar untuk masa depan yang lebih baik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin, jika bersama-sama kita bisa
menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Bahagia aja. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Oh, mangga ke Pak Salim, punten dilajeng. Punten Pak Salim, sanes miwara. Aduh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan melengkapi kalimat penumpang cita-cita untuk murid di bawah ini. Punten upah minta iya. Siap-siap enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan melengkapi kalimat penumpang cita-cita untuk murid di bawah ini. Punten upah minta iya. Siap-siap enggak ada betul enggak ada salah, Pak. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak dan beradab. Saya percaya bahwa murid jika berakhlak dan beradab akan memberikan pengaruh yang besar, yang luar biasa terhadap kemajuan dirinya juga kemajuan orang lain. Di sekolah saya mengutamakan kolaborasi dengan warga sekolah. Murid di sekolah saya sadar beragam, ada yang rajin, ada juga yang malas. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin jika murid dipoles, dilatih, diperhatikan, maka akan menjadi siswa yang diharapkan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Itu aja, terima kasih, mudah-mudahan jadi rekomendasi untuk Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jengna mangga Ibu Is, punten. Yang bisa aja Bu Yuli. Bismillah. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak baik dan kreatif sesuai kompetensi yang dimilikinya. Saya percaya bahwa murid memiliki keunikan dan kemampuan, walaupun dalam hal yang berbeda-beda. Di sekolah, saya mengutamakan kebutuhan murid, di mana mereka membutuhkan pendampingan dalam belajar, meningkatkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Murid di sekolah saya sadar bahwa dalam dirinya terdapat potensi yang bisa dikembangkan dan guru mampu membimbingnya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa anak didik di sekolah saya akan menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing melalui proses pembelajaran yang baik, di samping peran serta lingkungan keluarga juga mempengaruhi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa diperlukan keuletan dan ketekunan serta keikhlasan dalam mendidik dan membimbing serta memfasilitasi peserta didik melalui proses KBM yang baik. Terima kasih. Agun Boy salah jengna mangga Pak Sarif. Saya memimpikan murid-murid berdisiplin tinggi, berkemampuan akademik yang unggul, berakhlak karimah sesuai dengan ajaran agamanya. Saya percaya bahwa murid mampu mengikuti kegiatan dengan baik, dengan proses yang perlu disiplinkan oleh guru. Di sekolah, saya mengutamakan kebersamaan dalam menciptakan suasana kondisi belajar. Murid di sekolah saya sadar akan kekurangan kemampuan dalam kedisiplinan dan belajar. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin dapat menyelesaikan kendala yang ada di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham akan tantangan mencipta siswa dalam pembelajaran untuk menuju ke arah yang kuat walaupun prosesnya penuh dengan tantangan. Itu saja. Terima kasih. Bu Yuli mangga dilajeng. Pak Ade nih, bismillahirrahmanirrahim. Saya memimpikan murid-murid mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Saya percaya bahwa murid mampu bersaing dengan sekolah lain dalam akademik dan non-akademik. Di sekolah, saya mengutamakan suasana yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik, bahkan bagi warga sekolah. Murid di sekolah saya sadar bahwa orang tua mereka di sekolah adalah kami, sehingga mereka sadar kami memperlakukan mereka seperti layaknya kami memperlakukan anak-anak demi kebaikannya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin jika kita bersama bergandengan tangan akan mudah mencapai sesuatu yang kita harapkan dari peserta didik. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jika diusahakan secara maksimal akan dapat mengekspor kemampuan peserta didik. Terima kasih. Mantap dilengkapi. Prakasa perubahannya meningkatkan kreativitas murid dalam pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi.
Di sini sebetulnya tadi udah mencakup, kalau menurut Ade pribadi, udah mencakup semua dari keenam aspek profil pelajar Pancasila. Ada di sekolah yang kita terciptanya warga sekolah yang kuat, kreatif, unggul, amanah, dan takwa. Nah, dikaitkan dengan visi sekolah, dengan impian, dengan tadi cita-cita ketika waktu Pak Haji Ahmad, sehingga sampai ada yang berbelok, tapi sekarang menikmatinya enjoy. Kemudian Bu Yuli juga sama berbelok dan enjoy. Nah, kita juga buat murid juga punya harapan. Murid kita ke depannya seperti apa? Dituangkan dalam visi sekolah. Nah, tidak merubah, tapi menambahkan yang kurangnya. Yang sudah berjalan, lanjut. Yang kurangnya apa? Dari kalimat rumpang tadi. Nah, ada masukan? Punten mungkin dari Bu Ois, dari bahasa. Untuk ini ya, menambah visi yang Mohon. Sekolah. Mungkin dalam hal ini saya nggak berani memberikan usulan dulu, karena terus terang tadi saya lupa mungkin tadi yang menentukan visi dan visi itu kan ada Ya, harus mohon. Iya. Di samping tadi berbasis dari permasalahan yang kontekstual Ya. sesuai lingkungan satuan pendidikan kita. Kemudian kalau tidak salah ada KKO juga, ada KKO-nya gitu. Nah, seingat saya ada syaratnya. Kalau tidak salah mungkin Bapak PP ini yang ilmunya selalu aktual ya, selalu update, mungkin bisa menambahkan Bapak. Kalau tidak salah apa sih itunya bukan apa ya, ABCD ya, tidak salah ada ketentuan itu. Biasanya ada kata peserta didiknya Pak De. Kalau menurut acuan yang tadi Pak De sampaikan di aturan guru kayaknya ini juga sudah memenuhi. Mohon. Karena kan syaratnya ada dimensi profil pelajar Pancasila Ya, minimal satu. Ini kreatif sudah menjadi bagian dari dimensi ke-6 profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya belum bisa ngasih masukan revisinya seperti apa gitu. Siap. Kita tidak merubah, tidak merevisi juga. Kita sambil belajar dari kalimat rumpang tersebut. Alangkah baiknya untuk kedepannya gitu loh Bu. Buat kedepannya itu akan seperti apa? Ini warga sekolah apa ada peserta didik Pak? Saya lupa. Berarti memang kalimatnya secara keseluruhan. Mohon. Keseluruhan ini warga sekolah. Bisa guru, bisa murid Bang Intan, bisa TU, warga sekolah semua. Stakeholder yang ada. Peserta didik itu yang saya ingat kemarin bulan itu ada kosakata peserta didiknya, karena kan kita lebih mengarah ke muridnya. Kita kan apa ya, sudah bisa. Iya, laras. Jadi ada peserta didiknya, mungkin kita tuh pengen apa sih untuk peserta didik itu? Ya. Tujuan kita tuh kan, kalau visi itu kan cita-cita ya. Ya. Cita-cita atau tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Laras mohon. Dan cita-cita itu akan bisa diwujudkan melalui upaya. Laras. Upayanya itu ya misi. Misi. Mungkin satu misi bisa diupayakan dengan beberapa misi. Makanya misi suka beranak pinak. Beranak pinak. Untuk sementara mungkin ada belum bisa menambahkan yang lain saja mungkin. Siap, mungkin dari Pak Tarif, Mangga? Mungkin kita fokuskan pada pembahasan visi misi itu di situ kan. Kalau misalkan nanti menyangkut partai sekolah dan sebagainya mungkin tambahan ataupun kita bisa visi misi yang sekolah yang ini kan yang saat ini dalam IKM maupun dalam pemerintahan mungkin kita akan mencipta sebuah metode pembelajaran intinya sistem mungkin anaknya bisa ada paham. Siapa turun Pak? Bu Yuli Mangga? Masih oke Pak De, menurut saya ini simpel tapi berat. Ya siap. Pak Salim Mangga?
Oh, punten Pak, kumaha Pak? Saya sama. Sama siap Bu Lisantika, mangga. Siap-siap mangga Pak. Ya. Jadi maksudnya apakah inovasi tersebut sebagai guru harus belajar menggunakan teknologi edukasi atau menggunakan proyek atau pembelajaran PowerPoint atau tanpa ini merupakan anaknya anak tersebut harus bisa menggunakan teknologi. Nah, maksudnya gimana kalau saya belum paham apakah muridnya harus bisa menggunakan teknologi atau anaknya harus bisa menggunakan teknologi? Gimana? Muridnya sama anaknya sami mawon panggil ilmunya. Maksudnya gurunya sama anak gitu Bu. Ya. Oke, siap Bu. Sebelum saya jawab, Bu apa dulu mangga? Inovatif nggak ada. Oke, siap. Mohon. Siap izin menjawab yang Bu Lis tadi. Kemudian berkaitan teknologi. Kebetulan kemarin pas masuk di awal, kebetulan membuat kesepakatan kelas 8F, dan anak-anak mengajukan, Pak Punten boleh nggak saya untuk membuat jadwal kelas, perangkat kelas itu dengan menggunakan Canva. Oh, kamu udah mulai belajar? Oke, siap, silahkan. Dan alhamdulillah sama anak juga menguasai dia. Jadi setidaknya dia belajar, cuman kitanya aja termasuk saya pribadi yang nggak tahu potensi mereka. Berkaitan dengan visi sekolah, kayaknya udah yang ini aja Punten. Tidak ada ini terciptanya warga sekolah, tapi tadi Bu Is mungkin warga sekolah di sini mungkin kalimatnya agak sedikit mengganjal mungkin di Bu Isnya karena bersifat umum itu harusnya lebih fokus ke kebutuhan murid. Iya, itu kalau nggak salah dulunya saya juga pernah mengisi warga sekolah teh, kemudian di remisi kalau tidak salah ada masukan dari siapa ya, dari pengawas dinas kalau tidak salah. Makanya tapi takut salah itu kan saya lupa. Kita mah sebetulnya bukan merubah. Jadi itu peserta didik kalau mau paling itunya aja penciptanya peserta didik yang kuat. Tapi kan tadi kalau mau ditambah inovatifnya, karena ada tadinya rasa perubahannya ingin melibatkan teknologi pembelajaran dalam ABG, berarti bisa ditambahkan inovatif. Kreatif dan inovatif kan berbeda. Intinya nanti ya. Oke lah dari ya itu. Karena memang bagusnya emang ada Iya, itu untuk. Kalau sudut pandang saya, kalau kita satu kata, sepertinya kata itu harus memberikan imbas kepada yang mendengar. Jadi kalau kata kita dengan kuat, imbasnya jadi yang mana? Kita dengan kuat. Iya, imbasnya emang kuat. Memberikan imbas ke orang yang. Imbasnya itu. Kalau kuat itu sebenarnya menghubungkan dengan nama sekolahnya, patoknya, ya. Lain patok awi kan gitu. Mungkin gerang punya power tersendiri lah. Baiklah Ibu Bapak, untuk diskusi hari ini alhamdulillah sebelumnya terima kasih buat Ibu Bapak Wakasek, buat Ibu Bapak rekan guru, untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Ahmad, dan untuk PP Pak Yusuf, hatur nuhun pisan. Kurang lebihnya maaf. Kita tutup diskusi ini, mudah-mudahan berkah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hatur. Terima kasih Pak yang menyebarkan membantu kegiatan memfasilitasi diskusi dan kakak bermasalah. Artinya yang didiskusikan tadi, jadi tahapan-tahapan dalam penyusunan visi di sekolah. Jadi yang kita pelajari
di di penggerak itu bagaimana menuliskan visi itu berawal dari kalimat tumpang tadi, kalimat tumpang yang telah diisi dari Bapak dan Ibu. Jadi sehingga nanti visi itu adalah sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Dia tidak melenceng dengan apa yang diharapkan dari Bapak dan Ibu. Ini sudah tergambar semuanya ingin kita itu kan menjadi jadikan visi sekolah. Adapun misalkan tadi di dalam perumusan visi itu bagus. Kalau berubah contoh masuk kata kerja operasional ya, mungkin di kami juga tidak belajar itu, tapi yang dipelajari hanya mulainya dari kalimat tumpang. Nah kemudian di dalam menganalisis sebuah visi, nah tadi kan sudah ada visinya, visi SMP 1. Jadi kalimat pertanyaan yang begini, apakah visi sekolah yang kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras betul? Misalkan direvisi mungkin ke depan sekolah memfasilitasi untuk kalau tidak ada revisi berarti ya. Terus apakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah itu kita? Jadi apa? Tadi kan sudah ada nih dari diskusi kecil ini aja sudah ada perubahan-perubahan di dalam tulisan visi ini. Mungkin untuk kedepannya mungkin untuk kalau misalkan mau direvisi berarti itu harus dilaksanakan di forum sekolah ya, melibatkan seluruh warga sekolah yang ada. Jadi dalam hal ini mungkin dari kegiatan berkumpul ini dari belajar dari tahapan-tahapan rumusan visi nanti kan, karena dari visi nanti akan muncul dari akhir prakarsa perubahan yang sudah disampaikan oleh Pak Dek. Nah, jadi pertanyaannya juga, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Terus, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Terus, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Nanti ujung-ujungnya itu CGP itu akan membuat sebuah program. Dan programnya itu bisa di dalam pembelajaran, berarti kurikuler ya. Bisa di kegiatan ekstra atau bisa di kegiatan kebiasaan kurikuler. Jadi di tiga itu bisa dimasukkan di mana di apakah mau di pembelajaran, di program atau di kebiasaan atau di kegiatan itu Pak ya. Siap. Nah, itu mungkin pada intinya pada proses diskusi sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam itu saja mungkin untuk kalimat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.